wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Titis Fatarina Mahfirah SEMSM. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menampilkan video roleplay terkait dengan fungsi manajemen guna memenuhi penilaian proyek UAS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fazan Nusa Sabila dengan NIM 17096220112. Perkenalkan, nama saya Dian Ramawati dengan NIM 17096220205. Saya Anissa Farah Rafida dengan NIM 17096220088. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rahayu dengan NIM 17096222075. Saya Mutiara Suherman dengan NIM 17096222073. Selamat menyaksikan. Sebelum mengenal fungsi-fungsi manajemen, maka kita perlu mengetahui dulu pengertian dari manajemen itu sendiri. Istilah manajemen dikutip dari berbagai sumber berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen diartikan sebagai seni yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, misalnya seperti perusahaan, baik yang sifatnya profit maupun non-profit, agar bisa memiliki kinerja tinggi atau produktif dan juga maksimal. Manajemen diperlukan untuk bisa mengatur semua sumber daya manusia seperti karyawan di suatu organisasi, sehingga setiap karyawan memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Selain itu juga, tugas dari masing-masing karyawan akan menjadi satu kesatuan yang mencapai target bersama. Kegiatan manajemen yang dikatakan sangat penting tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai fungsi yang dimilikinya. Terdapat banyak sekali teori yang memaparkan tentang fungsi manajemen. Namun, kali ini akan dibuat lebih sederhana agar mudah dipelajari dan juga dipahami. Secara umumnya, manajemen kemudian memiliki setidaknya 4 fungsi utama dan berikut detail penjelasannya. Jadi, fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Fungsi planning yaitu manajemen membantu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan sendiri kemudian menjadi fungsi utama dan yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Sebab, tanpa melakukan perencanaan yang matang, maka fungsi lain dari manajemen tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu, saat melakukan apapun, tahap perencanaan menjadi tahap awal yang kemudian menjadi tahap yang krusial. Kegiatan dalam fungsi perencanaan akan mencakup penetapan strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan, karena perencanaan yang baik akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan yang akan dicapai. Semakin baik perencanaannya, maka semakin baik juga hasilnya. Fungsi kedua dari manajemen adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas, baik itu untuk kegiatan besar maupun kegiatan kecil, dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Maksudnya adalah, setiap kali ada proses pembagian tugas, maka tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim di organisasi disesuaikan keahlian mereka. Seseorang yang ahli dalam berkomunikasi via telepon akan diberi tugas menerima telepon dari pihak luar. Jika ahli menyusun laporan keuangan, maka akan diberi tugas membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, manajemen kemudian berfungsi untuk mampu mengidentifikasi kemampuan serta keahlian dari setiap orang di dalam tim. Selain itu juga berfungsi untuk mengelompokkan masing-masing orang berdasarkan keahlian tadi. Sehingga saat tugas dibagikan, maka masing-masing memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya. Pembagian tugas yang tepat merupakan fungsi dari manajemen dengan tujuan menghindari pelaksanaan tugas tertentu saja. Misal, tanpa pembagian yang jelas, tugas yang ringan akan menjadi rebutan, sementara tugas yang berat tidak kunjung diselesaikan, sehingga memunculkan masalah. Maka, manajemen bisa mencegahnya. Yang ketiga ada fungsi kepemimpinan atau leading, atau biasa juga disebut dengan fungsi pengarahan. Fungsi kepemimpinan merupakan serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam perusahaan dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran perusahaan tersebut.
Seorang manajer harus dapat menuntun, memotivasi, mengarahkan, menggerakkan, dan mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan. Pengarahan yang baik nantinya akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota, sehingga tujuan atau cita-cita organisasi akan lebih mudah dan cepat tercapai. Arahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan, sehingga saat ada pelaksanaan yang tugasnya bermasalah atau menghadapi kendala bisa dibantu mencari solusinya. Selain itu, jika ada pelaksanaan tugas yang cenderung lelet atau lambat, maka pihak pimpinan atau manajer bisa memberi teguran agar kejadian tersebut tidak terulangi lagi. Arahan juga bisa diartikan sebagai proses memberi penjelasan sehingga tugas yang sudah dibagikan para anggota bisa dimengerti. Pelaksanaan tugas akan menjadi lebih mudah karena sudah paham dengan baik. Fungsi terakhir dari daftar fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai controlling atau pengontrol pengendalian. Maksud dari fungsi ini adalah manajemen bisa menjadi media atau pembuka jalan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dari anggota suatu organisasi atau karyawan perusahaan. Manajemen yang baik dijamin sudah memiliki standar operasional dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam organisasi. Tujuan controlling adalah memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijaksanaan dan perintah. Controlling berkedudukan paling penting dalam manajemen karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa kasus yang perlu dikendalikan dalam suatu organisasi meliputi tugas yang tidak terselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak ditepati, anggaran yang berlebih, dan adanya berbagai kegiatan yang menyimpang dari perencanaan yang sudah disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan rapat lanjutan mengenai proyek pembukaan cabang baru restoran Pizza Happy di daerah Rawamangun yang rencananya akan diresmikan pada bulan Januari tahun 2023. Kepada rekan-rekan sekalian diharapkan untuk memaparkan masing-masing progres yang telah dicapai. Pemaparan progres ini akan dimulai dari Ibu Faza Nursalsabila. Kepada Ibu Faza Nursalsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu Jihan berikan. Pada rapat kali ini, saya akan membahas agenda planning apa saja yang akan perusahaan kita lakukan pada bulan Januari. Yang pertama, pembukaan resto baru Pizza Happy yang bertepatan di Jalan Mukaraya nomor 15 di Rawamangun yang akan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023. Sehingga kita masih mempunyai sisa waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk merencanakan peresmian resto ini agar dapat berjalan lancar. Tujuan dibukanya cabang baru ini yaitu untuk menaikkan omset perusahaan, memperluas cabang, serta membuat produk lebih dikenal dan mudah dijangkau, baik untuk konsumen baru maupun pelanggan setia Pizza Happy. Rencana untuk mempromosikan restoran baru ini dapat dilakukan dengan mengundang beberapa food blogger dan para investor untuk memeriahkan acara. Lalu untuk rencana yang dapat kita lakukan untuk menarik konsumen, yaitu dengan memberikan diskon sebesar 20% pada periode selama 1 minggu setelah peresmian outlet. Maka dari itu, kita akan membagikan brosur untuk menarik pelanggan yang akan dilakukan oleh para karyawan di jalan raya depan outlet. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan laporan lebih lanjut kepada Ibu Jihan dan meminta koordinasi dari divisi lain untuk memberikan laporan progres kepada saya. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pembagian divisi dan perekrutan karyawan untuk cabang baru Pizza Happy di Rawamangun. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijabarkan oleh Ibu Mutiara dari tim personalia, pengarahan masalah yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa, dan yang terakhir pengawasan dan evaluasi dari Ibu Siti Nurhaliza. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Faza Nur kepada saya.
Saya akan lakukan pembagian tim selama berjalannya pembukaan outlet baru. Yang pertama itu ada divisi marketing, di mana dia bertanggung jawab dalam pemasaran produk serta juga mengembangkan strategi bisnis. Yang kedua, terdapat divisi keuangan yang bertanggung jawab dalam mengontrol aktivitas dan juga transaksi dalam perusahaan ini. Serta yang terakhir, terdapat divisi produksi yang akan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi kualitas dari restoran ini. Lalu, setelah rapat ini akan saya lakukan perekrutan karyawan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian divisi beserta pembagian tanggung jawab. Akan saya lanjutkan ke bagian pengarahan, yaitu Ibu. Baik, saya akan memberikan pengarahan mengenai masalah yang mungkin akan muncul ketika peresmian restoran nanti. Masalah yang mungkin akan muncul yaitu terjadinya full capacity yang dapat menyebabkan masalah seperti penularan virus corona yang masih menyebar. Maka dari itu yang perlu dilakukan yaitu membatasi pengunjung hanya sebanyak kurang lebih 200 pengunjung saja saat peresmian pembukaan restoran nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengarahan masalah yang mungkin akan muncul ketika peresmian restoran nanti. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke Ibu Siti Nurhaliza bagian pengawasan dan evaluasi. Terima kasih kepada Ibu Anissa Farah dan rekan divisi lainnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas evaluasi lebih lanjut. Saya sebagai kontroli akan siap mengawasi jalannya proses peresmian pembukaan resto Pizza Happy di daerah Rawamangun sesuai dengan yang saya pikirkan saat ini tentang pembukaan cabang baru beserta tujuan yang ingin dicapai pada kalangan umum. Saya percaya bahwa perusahaan ini akan sukses dengan adanya cabang baru dari resto Pizza Happy yang akan segera dibuka. Perusahaan kami akan merekrut karyawan yang nantinya akan dilakukan training sesuai dengan bidangnya untuk menjadi karyawan yang kompeten. Kami juga akan menargetkan penjualan per bulannya apabila memenuhi target. Maka kami akan memberikan komisi untuk memotivasi karyawan dalam bekerja agar lebih giat untuk mencapai target atau omset yang ditentukan. Setelah semua progres yang telah dilakukan, terdapat beberapa evaluasi mengenai capaian kinerja dari karyawan yang perlu ditingkatkan. Setelah semua proses yang telah dilakukan, terdapat evaluasi mengenai capaian kinerja dari karyawan yang perlu ditingkatkan etos kerjanya. Lalu, evaluasi yang berikutnya memikirkan solusi atas hal-hal yang belum tercapai atas berjalannya pembukaan cabang baru. Cukup sekian pemaparan evaluasi dari saya terkait pembukaan cabang baru Resto Pizza Happy. Apabila nantinya dari rekan sekalian ada yang ingin menyanggah, dipersilakan. Baik, Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Ibu Jihan. Baik, terima kasih banyak atas progres yang telah rekan-rekan sekalian capai. Saya sangat mengapresiasi kerja keras yang telah rekan-rekan berikan untuk proyek kali ini. Semoga proyek ini dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan kita. Rapat akan saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Selamat pagi. Nah, itu dia video yang telah kami buat mengenai fungsi manajemen beserta penerapannya. Sudah sampailah kita di penghujung video. Namun, sebelum video ini berakhir, saya ingin pantun terlebih dahulu. Sungguh manis buahku ini, Cakep. buah dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.